Halo Ananda, bertemu kembali kita dalam pembelajaran matematika kelas 6. Ananda, pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan materi sebelumnya. Jika materi sebelumnya kita sudah mengetahui sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat, yaitu terkait dengan penjumlahan dan pengurangan. Kemarin Ananda sudah mempelajarinya. Sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat itu ada dua untuk yang penjumlahan dan pengurangan, yaitu eh, komutatif dan asosiatif. Nah, untuk kali ini kita akan memahami sifat-sifat perkalian dan pembagian bilangan bulat. Jika di penjumlahan dan pengurangan hanya ada dua, bagaimana kalau di perkalian dan pembagian? Kita langsung saja ke materi inti kita yang selanjutnya. Ananda, kita langsung masuk dalam pembahasan inti kita kali ini, membahas tentang sifat-sifat perkalian dan pembagian bilangan bulat. Sebelum kita memahami dan mempelajari lebih lanjut apa dan bagaimana sifat-sifat perkalian dan pembagian bilangan bulat, kita harus mengetahui dan memahami terlebih dahulu ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam operasi hitung matematika. Nah, terutama dalam perkalian ya, sebenarnya ketentuan ini berlaku juga untuk pembagian, sama saja. Nah, di sini Ibu menuliskannya hanya perkalian terhadap perkalian, tapi nanti bisa juga digunakan dalam pembagian, tapi tidak untuk penjumlahan dan pengurangan. Ingat, ketentuan ini hanya berlaku untuk perkalian dan penjumlahan. Coba Anda perhatikan ketentuan dalam operasi hitung matematika. Yang pertama yang warna biru, jika positif dikalikan dengan bilangan positif, maka hasilnya positif. Ya, ingat, positif dikalikan dengan positif atau positif dibagi dengan positif, hasilnya positif. Kemudian yang kedua yang warna biru tua ya, navy, jika bilangan positif dikali dengan bilangan negatif, maka hasilnya negatif. Jika bilangan positif dibagi dengan negatif, hasilnya juga akan negatif. Gitu. Untuk yang ketiga yaitu yang warna merah, jika bilangan negatif dikali dengan positif, maka hasilnya nanti akan bilangan negatif. Berlaku juga untuk pembagian. Jika bilangan negatif dibagi dengan bilangan positif, maka hasilnya akan negatif. Yang terakhir yang warna kuning, jika bilangan negatif dikalikan atau dibagi dengan bilangan negatif, maka hasilnya positif. Nah, empat ketentuan ini yang menjadi pokok penyelesaian Ananda dalam menyelesaikan operasi hitung matematika. Bukan hanya di bilangan bulat. Nanti kita akan belajar tentang operasi hitung campuran, kemudian ada pecahan, desimal, persen. Nah, itu akan menemukan dan menggunakan konsep ini. Nah, jadi 4 konsep ini wajib dan harus Ananda hafal, tahu, dan pahami. Kalau positif ketemu positif, positif, positif ketemu negatif, negatif, negatif ketemu positif, negatif, negatif ketemu negatif, positif. Nah, ingat, ada 4 ya. Semoga Ananda paham. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Ananda, sifat-sifat perkalian bilangan bulat itu terbagi menjadi 3, yaitu komutatif, asosiatif, dan distributif. Untuk yang pertama, yaitu yang warna ungu, itu ada komutatif, tidak berbeda jauh dengan sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Untuk komutatif, rumus umumnya yaitu A dikali B sama dengan B dikali A. Di sini Ibu memberikan contoh, negatif 7 dikali 5, apakah hasilnya sama jika 5 dikali negatif 7? Nah, ingat ketentuan jika negatif ketemu positif hasilnya adalah negatif. Jadi, negatif 7 dikali 5 itu negatif 35.
Bagaimana untuk ruas yang sebelah kanan, apakah sama? 5 dikali negatif 7, iya hasilnya sama, yaitu negatif 35. Jadi untuk sifat komutatif itu berlaku dalam perkalian. Nah, begitu. Tidak berbeda jauh dengan yang penjumlahan. Yang kedua, yang warna biru itu sifat asosiatif. Rumus umumnya yaitu A dikali dalam kurung B dikali C. Apakah hasilnya akan sama jika dalam kurung A dikali B dikali C? Nah, di sini Bu memberikan contohnya yaitu 3 dikali dalam kurung negatif 4 dikali 5. Apakah nanti hasilnya akan sama dengan dalam kurung 3 dikali negatif 4 dikali 5? 3 kita turunkan, kemudian ingat ada negatif 4 dikali 5, negatif ketemu positif, hasilnya negatif, kita turunkan menjadi negatif 20. Jadi 3 kali negatif 20 adalah negatif 60. Untuk ruas yang sebelah kanan itu 3 dikali negatif 4 sama dengan negatif 12 dikali 5. Jadi negatif 12 dikali 5, negatif ketemu positif, hasilnya negatif, jadi negatif 60. Di sini terbukti untuk sifat asosiatif juga berlaku pada perkalian. Jadi di sini udah ada dua ya nak ya. Komutatif dan asosiatif, sifat asosiatif dan komutatif itu berlaku pada perkalian bilangan bulat. Bagaimana kalau distributifnya? Nah, untuk distributif kita akan bahas selanjutnya. Nah, Ananda, sekarang kita akan melanjutkan untuk yang sifat terakhir yaitu distributif. Nah, untuk distributif di sini ada dua pembagian lagi, yaitu distributif perkalian terhadap penjumlahan dan distributif perkalian terhadap pengurangan. Untuk rumus umum distributif perkalian terhadap penjumlahan yaitu A dikali dalam kurung B ditambah C tutup kurung sama dengan. Nah, maksudnya di sini distributif itu kan artinya penyebaran, Nak. Jadi, A dikali dalam kurung B ditambah C itu sama artinya dengan dalam kurung A dikali B ditambah A dikali C, begitu. Apakah ini terbukti benar? Maka di sini Bu langsung memberikan contoh. Contohnya yaitu 5 dikali di dalam kurung negatif 6 ditambah 8 tutup kurung. Nah, untuk penyebarannya atau distributifnya yaitu, ingat berarti di sini angka A-nya itu berarti 5, untuk B-nya itu negatif 6, untuk C-nya itu 8. Kita pindahkan, kita sebarkan di ruas sebelah kanan menggunakan rumus yang dalam kurung A dikali B ditambah dalam kurung A dikali C. Ingat A-nya 5, B-nya negatif 6, C-nya 8. Jadi A dikali B terlebih dahulu yaitu 5 dikali negatif 6 ditambah A dikali C yaitu 5 dikali 8. Apakah ruas kanan dan kiri hasilnya sama? Kita coba. 5 kita turunkan, 5 dikali dalam kurung negatif 6 ditambah 8. Negatif 6 ditambah 8, ingat kamu punya hutang 6, uang kamu 8. Jadi uang kamu masih sisa 2, positif. 5 dikali 2 sama dengan 10. Kemudian ruas di sebelah kanan. 5 dikali negatif 16 yaitu negatif 30. Ditambah 5 dikali 8 sama dengan 40. Jadi kamu punya hutang 30, uang kamu 40. Berarti berapa sisa uang kamu? Masih 10. Nah, berarti di sini terbukti kembali sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan itu terbukti benar. Bagaimana kalau distributif perkalian terhadap pengurangan? Kita coba. Rumusnya tidak berbeda jauh dengan yang terhadap penjumlahan. Yang terhadap pengurangan berarti simbolnya saja yang dirubah menjadi kurang gitu. Rumusnya sama, A dikali dalam kurung B dikurang C. Sama dengan penyebarannya yaitu A dikali B dalam kurung ya, A dikali B dikurang A kali C. Ingat, berdasarkan contoh di bawah, nilai A itu 3, nilai B-nya itu 6, dan nilai C-nya itu 5. Nah, jadi di sini kita selesaikan dulu ruas yang sebelah kiri.
3 dikali dalam kurung 6 dikurang 5. 3 kita turunkan, kemudian 6 dikurang 5 itu 1. Jadi 3 kali 1, 3. Bagaimana untuk ruas yang sebelah kanan? Ingat A dikali B terlebih dahulu. A-nya 3, dikali B-nya 6. Kemudian dikurang A dikali C. A-nya 3, C-nya 5. Jadi 3 dikali 5. 3 dikali 6 itu 18, dikurang 3 kali 5 itu 15. Jadi 18 dikurang 15 sama dengan 3. Ternyata terbukti. Sifat distributif perkalian terhadap pengurangan itu terbukti berlaku. Jadi di sini kita sudah mengetahui 3 sifat ya, 3 sifat perkalian. Perkalian ya, masih perkalian ya, sifat-sifat perkalian pada bilangan bulat. Di situ ada 3 tadi sifat-sifatnya, komutatif, asosiatif, dan distributif. Nah, bagaimana nak kalau sifat-sifat pembagian bilangan bulatnya apakah berlaku ketiga sifat ini ataukah tidak? Kita langsung bahas kembali di slide selanjutnya. Ananda, jika pada perkalian berlaku tiga sifat ya tadi, asosiatif, komutatif, dan distributif. Bagaimana kalau dalam pembagian, apakah sifat komutatif atau asosiatif berlaku pada pembagian? Kita buktikan. Nah, kita ambil contoh di sini yang warna ungu ya, komutatif. Contohnya itu 9 dibagi 3, apakah sama hasilnya dengan 3 dibagi 9? Nah, 9 dibagi 3 itu 3. Sedangkan 3 dibagi 9, nah, di sini ternyata hasilnya tidak sama. 3 dibagi 9 berapa? Yuk. 0, sekian ya, 0,3. Jadi, sifat komutatif tidak berlaku pada pembagian karena jawabannya tidak sama. Bagaimana untuk sifat asosiatif? Nah, untuk sifat asosiatif, Ibu memberikan contoh di sini. 12 dibagi dalam kurung 6 dibagi 3. Apakah sama hasilnya jika dalam kurung 12 dibagi 6 dibagi 3? Kita kerjakan yang atas terlebih dahulu. 12 tetap kita tulis 12. 6 dibagi 3, 2. Jadi 12 dibagi 2, 6. Bagaimana untuk yang bawah? Dalam kurung 12 dibagi 6 itu 2. 2 dibagi 3 sama dengan, apakah hasilnya 6? Tentu tidak. Maka karena hasilnya tidak sama antara yang atas dan yang bawah tadi, jadi baik komutatif ataupun asosiatif dalam pembagian itu tidak berlaku atau tidak digunakan ya. Sekarang Anda sudah tahu. Berarti di sini sifat asosiatif, komutatif, dan distributif hanya berlaku pada perkalian. Untuk pembagian itu tidak berlaku sifat komutatif ataupun asosiatif. Nah, sekiranya hanya itu yang kita pelajari terlebih dahulu pada kali ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat belajar, patuhi protokol kesehatan, jangan lupa berdoa. Jika masih ada yang ingin didiskusikan, boleh langsung kita ke grup WA kita atau Japri Ibu. Semoga yang Ibu sampaikan bermanfaat. Sampai berjumpa di lain kesempatan. See you, bye-bye.